Halo Nurse Indonesia, kali ini kita akan membahas tentang langkah sederhana mengenali aritmia letal. Sebelum kita masuk ke penjelasan kali ini, jangan lupa buat klik tombol subscribe biar kamu nggak ketinggalan informasi dari channel ini. Dan jangan lupa buat like kalau kamu suka dan dislike kalau kamu nggak suka. Plus kasih komentar dan share ke teman-teman kamu kalau menurut kamu ini bermanfaat. Sebelum kita masuk ke aritmia letal, kita perlu mengenal apa itu aritmia. Aritmia mengacu pada setiap perubahan dari urutan normal impuls listrik pada jantung. Impuls listrik pada jantung dapat terjadi terlalu cepat, terlalu lambat, atau tidak menentu. Hal ini menyebabkan jantung berdetak menjadi terlalu cepat, terlalu lambat, atau tidak menentu. Ketika jantung tidak berdetak dengan benar, jantung tidak dapat memompa darah secara efektif. Ketika jantung tidak memompa darah secara efektif, maka organ seperti paru-paru, otak, dan organ lainnya tidak dapat bekerja dengan baik dan mungkin akan rusak. Nah, aritmia terjadi ketika pacu jantung alami mengalami irama yang tidak normal, atau jalur konduksi normal terputus, atau bagian lain dari jantung mengambil alih sebagai pacu jantung atau pacemaker. Masih ingatkah kamu dengan elektrofisiologi dari jantung? Sekarang kita akan mencoba memahami tentang definisi aritmia letal. Kita sudah memahami tentang definisi aritmia di penjelasan sebelumnya. Jadi, aritmia itu ada dua. Ada yang tidak mengancam jiwa dan ada yang mengancam jiwa. Aritmia yang mengancam jiwa dan menyebabkan kematian disebut dengan aritmia letal. Aritmia letal ada 4, yaitu yang shockable atau memerlukan DC shock untuk mengembalikan iramanya menjadi normal. Yaitu ada 2, yaitu ventricle tachycardy tanpa nadi atau pulseless ventricle tachycardy dan juga ventricle fibrilasi. Kemudian jenis yang kedua adalah yang non-shockable, artinya tidak memerlukan DC shock untuk mengembalikan irama jantungnya menjadi normal. Ada 2, yaitu asystole dan PEA atau pulseless electrical activity. Apa aja itu? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Kita akan membahas tentang aritmia letal yang shockable. Ada 2, yaitu ventricle tachycardy tanpa nadi atau pulseless ventricle tachycardy dan juga ventricle fibrilasi. Kita akan membahas yang pertama, yaitu ventricle tachycardy tanpa nadi atau pulseless VT. Gambarnya ada di slide berikut ini. Nah, apa itu ventricle tachycardy tanpa nadi? Yaitu di mana saat 3 atau lebih prematur ventricle contraction atau ventricle extrasystole dengan bentuk dan amplitudo yang sama. Hal ini menyebabkan menjadi irama yang tidak stabil dan cepat menjadi ventricle fibrilasi jika VT tidak ditangani. Bagaimanakah tanda-tanda dari VT saat kita lihat di monitor? Yang pertama yaitu atrial rate-nya tidak jelas karena tidak ada gelombang P. Karena tidak ada gelombang P, maka tidak ada PR interval. Kemudian yang kedua yaitu seperti namanya, yaitu ventricle tachycardy, di mana ventricular rate-nya antara 100 sampai 250 kali per menit. Kemudian untuk ritmenya itu biasanya reguler. Dan yang selanjutnya adalah bentuk gelombang QRS-nya adalah lebar dan bizar atau lebih dari 0,10 detik. Bisa dilihat di video di samping.
di mana Anda lihat bahwa untuk ventricle tachycardia, asal dari gelombang itu berasal dari ventricle bagian bawah. Bisa dilihat dari gambar bintang. Kemudian setelah itu Anda lihat rate-nya lebih dari 100 kali per menit. Coba Anda bandingkan EKG yang di atas dengan EKG yang di bawah. Maka terlihat perbedaannya, di mana yang atas itu memiliki gelombang P, QRS, dan T, kemudian yang bawah itu tidak memiliki gelombang P, QRS, dan T. Yang kedua adalah ventricular fibrilasi atau VF, di mana ini adalah pola gelombang yang kacau. Tidak ada kontraksi ventrikel yang efektif, tidak ada cardiac output, tidak ada nadi, tidak ada tekanan darah, dan kematian otak bisa terjadi jika tidak segera ditangani. Apakah ciri dari gelombang ventricular fibrilasi? Yang pertama adalah atrial rate-nya tidak bisa ditemukan karena tidak ada gelombang P, dan sehingga karena tidak ada gelombang P maka tidak ada PR interval. Kemudian ventricular rate-nya itu adalah berupa gelombang fibrilasi tanpa pola. Kalau yang ventricle tachycardia tadi bentuknya sama, tapi kalau di ventricle fibrilasi itu bentuknya tidak teratur atau irregular, sehingga ritmenya irregular. Nah, di situ terlihat bahwa sumber impuls listrik berada di ventricle dan tidak teratur karena dia hanya berupa fibrilasi atau bergoyang saja. Jika dibandingkan dengan ventricle tachycardia yang tadi masih ada pemompaan, tapi yang di sini tidak ada pemompaan sehingga ventricle hanya bergoyang. Bisa Anda lihat dengan membandingkan gelombang EKG yang di atas di mana ada PQRST, tapi di bawah tidak ada PQRST, hanya berupa bentuk gelombang yang kacau. Selanjutnya adalah aritmia letal non-shockable. Apakah itu aritmia letal non-shockable? Artinya tidak perlu dilakukan tindakan DC shock atau defibrilasi. Ada dua, yaitu asystole dan PEA atau pulseless electrical activity. Apa saja itu? Mari kita lihat penjelasan berikut ini. Yang pertama dan yang paling mudah dikenali adalah asystole, di mana keadaan tidak ada aktivitas listrik jantung. Dalam hal ini karena tidak ada aktivitas listrik jantung, maka tidak ada kontraksi, tidak ada cardiac output atau aliran darah, dan kemudian tidak ada tekanan darah. Untuk asystole biasa ditandai dengan berupa garis flat yang ada di monitor. Yang selanjutnya adalah PEA atau pulseless electrical activity, di mana terdapat aktivitas listrik namun jantung tidak berkontraksi atau tidak memompa, atau terdapat penyebab lain sehingga tidak menghasilkan cardiac output atau CO yang efisien untuk menghasilkan nadi dan suplai darah ke organ. Untuk PEA biasa ditunjukkan dengan adanya gambaran gelombang listrik di monitor, tapi tidak ada nadi saat dilakukan palpasi. Oleh karena itu, dalam algoritma ACRS, Anda harus selalu mengecek nadi dengan palpasi. Jika Anda ingin membaca tentang langkah sederhana mengenali aritmia letal pada monitor, Anda bisa membaca atau melihat di www.perawatpintar.web.id. Selanjutnya kita akan masuk tentang langkah sederhana mengenali aritmia letal. Ada 3 langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah ada gambaran aktivitas listrik atau tidak. Kemudian yang kedua, apakah ada gambaran kompleks QRS sempit atau tidak. Kemudian jika ada, kita lihat gelombang P-nya, hubungan antara P dengan QRS. Yang ketiga adalah jika tidak ada gambaran kompleks QRS sempit, bagaimana gambaran kompleks QRS lebarnya? Apakah teratur atau tidak? Jadi, Anda bisa menggunakan diagram seperti di samping untuk mengenali aritmia letal di EKG monitor.
Yang pertama adalah ada gambaran aktivitas listrik atau tidak. Jika tidak ada, maka terjadi yang namanya asistul. Tidak ada gambaran listrik biasa ditunjukkan dengan irama EKG yang flat. Kemudian yang kedua, jika ada, maka dilihat ada QRS sempit atau tidak. Lalu lihat bagaimana hubungan QRS sempit dengan gelombang P-nya. Anda harus mampu melihat QRS yang sempit ataupun QRS yang lebar. Nah, jika ternyata ada QRS sempit, maka kita lihat hubungan dengan gelombang P-nya. Irama sinus jika 1P diikuti 1 QRS. Kemudian irama atrial jika banyak P diikuti 1 QRS sempit. Kemudian irama junctional jika P-nya inverted, P-nya retrograde, atau P-nya tidak tampak atau seperti hilang. Kemudian yang selanjutnya adalah PEA. Itu bisa ada QRS sempit tapi tidak ada nadi. Nah, kalau ternyata tidak ada gambaran QRS sempit, maka kita akan menginjak ke langkah yang ketiga, yaitu lihat bentuk QRS lebarnya, apakah teratur atau tidak. Jika teratur atau bentuknya sama, itu disebut dengan ventricle tachycardy. Setelah itu Anda harus mengecek nadi, apakah ventricle tachycardy dengan nadi atau ventricle tachycardy tanpa nadi. Kemudian yang selanjutnya, jika bentuknya ternyata tidak teratur atau berbeda-beda, maka terjadi yang namanya ventricle fibrilasi. Selanjutnya kita akan praktek dengan menggunakan EKG monitor. Untuk praktek, kita saksikan penjelasan dari video berikut ini. Apakah gambaran EKG monitor berikut ini? Anda bisa lihat dengan mengikuti algoritma yang membaca mengenali aritmia letal. Yang pertama, ada gambaran aktivitas listrik atau tidak? Jawabannya adalah ada. Setelah Anda lihat ada, lalu lihat apakah ada QRS sempit atau tidak. QRS sempit biasa ditunjukkan dengan QRS yang lancip. Karena tadi kita lihat ada, maka kita lihat perbandingan antara P dan QRS, yaitu 1:1, sehingga itu adalah irama sinus. Kita lihat lagi. Anda lihat di sini adalah ada gambaran QRS sempit. Ada gambaran QRS sempit, ada gambaran QRS sempit. Kemudian satu gelombang P diikuti satu gelombang QRS, satu gelombang P diikuti satu gelombang QRS. Jadi kita lihat ada aktivitas listrik. Yang kedua ada QRS sempit, satu gelombang P diikuti satu gelombang QRS. Ini adalah irama sinus. Kita lihat. Oke, langkah selanjutnya adalah irama berikut ini. Silakan Anda lihat dan Anda cermati. Dari situ kita bisa kembali ke algoritma yang tadi kita buat. Yang pertama, ada gambaran aktivitas listrik atau tidak? Jawabannya adalah tidak ada, sehingga itu tadi kita sebut dengan asistul. Kita lihat tidak ada gambaran aktivitas listrik apapun di sini, atau flat. Selanjutnya kita coba kenali irama berikut ini. Bisa kita lihat. Pertama kita lihat ada gambaran aktivitas listrik atau tidak. Jawabannya adalah ada. Karena ada, lalu kita lihat ada QRS sempit atau tidak. Jawabannya adalah ada. Lalu kita lihat gelombang P-nya, yaitu karena gelombang P-nya banyak diikuti satu QRS, maka itu disebut dengan irama atrial. Mari kita lihat lagi
gelombang yang tadi. Anda lihat ini adalah ada GRS yang sempit karena bentuknya lancip, kemudian diikuti oleh banyak gelombang P. Ingat, satu, ada listrik, ada aktivitas listrik, ada. Yang kedua, ada GRS sempit, ada. Kemudian yang karena ada GRS sempit, lihat gelombang P-nya. Inilah yang disebut dengan atrial fibrilasi. Pada atrial fibrilasi biasanya iramanya irregular. Seperti Anda lihat, ada yang panjang, tambah panjang, pendek, tambah panjang. Kita lihat. Selanjutnya kita akan coba mengenali irama apakah ini. Bisakah Anda mengenalinya? Oke, mari kita ikuti algoritma yang tadi. Yang pertama, ada gambaran aktivitas listrik atau tidak. Jawabannya adalah ada. Setelah itu Anda lihat apakah ada GRS sempit atau tidak. Jawabannya tidak ada. Karena tidak ada, maka lihat apakah bentuk GRS lebar teratur atau tidak. Jawabannya adalah tidak teratur, sehingga disebut dengan ventricular fibrilasi. Mari kita buktikan. Yang pertama Anda lihat ini ada aktivitas listrik. Yang kedua tidak ada GRS sempit. Ingat, GRS sempit bentuknya lancip. Nah, karena tidak ada bentuk GRS sempit yang lancip, Anda lihat ini isinya adalah GRS yang lebar-lebar dengan bentuk yang tidak teratur. Dengan bentuk yang tidak teratur, inilah yang disebut dengan ventricular fibrilasi. Kita lihat. Bentuknya tidak beraturan atau berbeda atau tidak sama. Oke, Anda lihat. Selanjutnya, mampukah Anda mengenali gelombang ini atau irama EKG ini? Oke, kita ikuti algoritmanya. Yang pertama, ada gambaran aktivitas listrik atau tidak? Jawabannya adalah ada. Setelah ada, Anda lihat ada GRS sempit atau tidak? Jawabannya tidak ada. Karena tidak ada, maka Anda lihat apakah bentuk GRS lebar teratur atau tidak. Jawabannya teratur karena bentuknya sama. Maka disebut dengan ventricular tachycardia. Anda lihat di sini ada aktivitas listrik. Kemudian dilihat ada GRS sempit atau tidak. GRS sempit bentuknya harus lancip. Jawabannya tidak ada. Karena tidak ada, Anda lihat bentuk GRS lebarnya. Bentuk GRS lebarnya sama. Sehingga inilah yang disebut dengan ventricular tachycardia. Bagaimana? Mudah bukan? Jadi, langkah sederhana mengenali aritmia letal di EKG monitor hanya menggunakan 3 langkah. Yang pertama, ada aktivitas listrik atau tidak. Yang kedua, ada GRS sempit atau tidak. Kemudian jika ada, maka dilihat hubungan dengan gelombang P-nya. Kemudian jika tidak ada GRS sempit, maka dilihat bentuk GRS lebarnya, teratur atau tidak. Anda bisa berlatih dengan teman Anda 2 orang untuk belajar membaca EKG monitor. Jadi caranya adalah Anda download simulasi EKG monitor, kemudian Anda tanyakan ke teman Anda, misalkan ada listrik atau tidak. Kemudian setelah itu Anda tanya yang nomor 2, ada GRS sempit atau tidak. Setelah itu Anda tanya bagaimana hubungan dengan gelombang P-nya kalau ada. Kalau tidak ada, Anda tanya lagi,
Apakah QRS-nya lebar, teratur, atau tidak teratur. Anda bisa menggunakan diagram di samping untuk membantu Anda di awal-awal mencoba mengenali aritmia letal di EKG monitor. Semakin sering Anda berlatih, semakin Anda terampil. Jika Anda butuh gambarnya, Anda bisa download di www.perawatdengar.web.id. Oke, kita sudah sampai di akhir dari video ini. Jangan lupa subscribe, like kalau kamu suka video ini, dislike kalau kamu nggak suka. Tinggalkan komentar jika ada masukan, dan sampai jumpa di video berikutnya.